Saya menemukan sebuah istilah menarik dari seorang tokoh publik yang bernama Hasan Nasbi. Ia adalah pentolan penting dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebuah kantor yang membantu tugas-tugas presiden untuk mengklarifikasi berbagai macam istilah, terminologi, argumentasi, dan berbagai macam pandangan yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dimaksudkan untuk menyerang rezim pemerintahan Jokowi. Kantor Komunikasi Kepresidenan ingin melakukan tugas untuk memberikan informasi berimbang, bahkan menjawab pandangan-pandangan sumir yang hanya datang dari satu perspektif tertentu, yang ingin menggiring opini dari banyak orang mempercayai pandangan-pandangan yang hanya datang dari politik kebencian. Apa istilah yang saya maksud? Istilah itu adalah DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Istilah itu, teman-teman, sangat menarik untuk kita jadikan titik tolak kita dalam rangka mencandra atau mengkategorisasi dan menyusun model dalam rangka menjelaskan apa yang terjadi dalam fenomena politik tanah air kita. Misalnya terhadap statement Rocky Gerung yang mengatakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ada 10 dosa yang Jokowi lakukan terhadap republik ini, dan karena itu Jokowi jelas presiden yang tidak sukses dan tidak berhasil. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Rocky Gerung termasuk yang disebut dalam istilah DFK? Rocky Gerung melakukan disinformasi, mengembangkan perspektif fitnah, dan melakukan politik kebencian. Teman-teman, bagaimana istilah DFK ini penting kita lihat dalam rangka kita berpikir filsafat yang sangat kritis dan berani menawarkan alternatif berpikir yang tidak hanya ingin memanjakan libido kita untuk mencapai kekuasaan-kekuasaan politik praktis demi syahwat politik kita yang tak lain adalah menyebar hoax atau post-truth atau ujaran kebencian dan kabar bohong, tetapi juga berimbang dengan pandangan-pandangan yang positif, konstruktif, apresiatif terhadap dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini, seraya kita menggunakan salah satu perspektif membaca konteks hidup kita yang demikian kompleks, yaitu dengan menggunakan lensa pemikiran filsafati. Teman-teman, saya pertama-tama ingin bertolak dari sebuah apresiasi, kalau itu benar, pada statement Profesor Jimli Asidiki, mantan ketua MK dan seorang cendekiawan dan intelektual Indonesia yang sangat teruji dengan kemampuannya menahan diri dari berbagai macam cobaan untuk menggiring pandangannya berada dalam satu kubu yang ingin turut memperkeruh suasana kehidupan politik di tanah air kita. Prof. Jimli adalah salah satu cendekiawan yang mampu keluar dari keterjebakan politik praktis yang hanya mengkhianati kecendekiawanan dan kepakaran seseorang. Ia berbeda dari banyak guru besar, profesor yang saya sering katakan sebagai para guru kecurigaan yang hanya nyinyir karena menggunakan perspektif
tunggal untuk membaca realitas politik, sosial, kebudayaan di tanah air kita. Prof. Jimli misalnya terakhir mengatakan, jika pengadilan tata usaha negara mencapai tingkat di mana keputusannya menganulir Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang calon wakil presiden terpilih mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak atau bahkan dibatalkan pelantikannya di tanggal 20, maka itu sama dengan artinya menciderai konstitusi Indonesia. Apa pesan yang mau dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki? Bahwa ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan terkait berbagai macam usaha sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk para guru nyinyir, termasuk para guru kecurigaan yang hanya menggunakan lensa tunggal membaca realitas dan memaksa opini publik untuk mempercayainya itu sebagai masalah konstitusional. Apa yang dikatakan oleh Prof. Jimli keluar dari sebuah kesadaran tentang bagaimana kita harus membaca konstitusi kita. Terlepas dari berbagai macam dinamika politik tanah air terkait dengan bisanya seorang Gibran mendampingi Prabowo, walaupun juga ada pandangan yang mengatakan bahwa Gibran mendapatkan karpet merah karena posisi Jokowi, sang ayah yang adalah presiden, kemudian sang paman adalah ketua MK pada waktu itu, sehingga ia bisa melenggang dengan sempurna untuk menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Tetapi teman-teman, Jimli Asidiki menolong kita untuk memperhitungkan betapa besarnya cost atau harga yang mahal yang akan terjadi jika pembatalan PT-UN terhadap pelantikan Gibran Rakabuming Raka itu benar-benar terjadi. Karena itu, sekali lagi, menurut Jimli Asidiki adalah sebuah contoh dari kerja para hakim yang tidak profesional karena melanggar konstitusi yang itu dapat berakibat pada ekses politik yang mengorbankan banyak pihak. Inilah yang sedang diwanti-wanti dan diperingatkan oleh Profesor Jimli Asidiki bahwa apa yang dilakukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi kita agar tetap tidak melanggar konstitusi. Kita boleh memberi evaluasi yang tajam terhadap sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Kita juga bisa memberi evaluasi tajam terkait dengan bagaimana seharusnya konstitusi kita, termasuk bagaimana seseorang itu harus memenuhi kriteria-kriteria dalam rangka ia maju dalam kontestasi, termasuk ketika kontestasi itu adalah kontestasi tertinggi, yaitu mencari pemimpin Indonesia, baik presiden maupun wakil presiden. Tetapi teman-teman, peringatan Profesor Jimli Asidiki itu penting untuk kita pertimbangkan bahwa ada harga yang harus kita perhitungkan dan pertaruhkan ketika PT-UN misalnya membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka demi memuluskan libido, dalam tanda kutip, kepentingan politik dari beberapa kelompok bahkan partai politik yang masih tidak legowo dengan keterpilihan Gibran sebagai satu paket dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, kita semua masih punya pandangan yang sangat waras bersama dengan Profesor Jimli Asidiki. Dan dalam konteks itu, catatan-catatan yang disampaikan oleh Jimli Asidiki itu memberi irisan dan arsiran, gambaran
bahwa di tengah berbagai macam upaya yang sistematis dari banyak pihak, banyak kelompok untuk makin memperkeruh suasana kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita, masih ada sosok-sosok yang sangat otoritatif untuk menolong kita berpikir bijaksana, berpikir sangat dewasa dalam rangka memaknai kehidupan demokrasi di tanah air kita. Dalam konteks itu teman-teman, catatan Hasan Nasbi bahwa ada 3 model para aktor politik tanah air kita yang seringkali secara sengaja menyebar informasi yang disinformasi, bahkan membangun argumentasi yang berangkat dari kekuatan fitnah, bahkan kebencian, maka sesungguhnya itu semua adalah catatan-catatan kelam dalam demokrasi kita hari ini menjelang akhir pemerintahan Jokowi dan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo, Wakil Presiden terpilih Gibran. Teman-teman, mari belajar dari catatan Profesor Jimli Asidiki yang masih kita sebut sebagai guru bangsa, cendekiawan yang sangat tulen dan otoritatif dibandingkan banyak guru yang telah melacurkan kepakaran mereka. Mari kita bayangkan bahwa konstitusi kita harus tetap kita jamin adalah konstitusi yang tidak dilanggar oleh libido kekuasaan politik yang sesaat dan sempit yang hanya berjangka pendek, karena ada harga yang mahal ketika demokrasi kita yang sudah menempatkan Prabowo Gibran sebagai presiden, wakil presiden terpilih, ketika itu dibatalkan oleh lembaga seperti PT UN. Teman-teman, kawal terus demokrasi kita. Memang banyak catatan terkait demokrasi kita yang belum sempurna, tapi marilah kita jangan menjadi orang yang menghalalkan semua cara, bahkan dengan melabrak konstitusi Indonesia yang menjadi pengikat bagi kita bersama.